Halo, selamat malam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Pada pertemuan kami komunitas meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda yang telah memasuki pertemuan yang ke-67. Puji Tuhan kita semua dapat hadir pada malam hari ini dari beberapa kota. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah hadir menemani kami pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama sebelum acara kita mulai. Mari kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kemurahan hati-Mu, belas kasih-Mu, dan seluruh kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semuanya. Sehingga pada malam hari ini, kami dari beberapa kota lainnya dapat berkumpul dalam komunitas meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda. Terima kasih Engkau telah memberikan waktu bagi kami semua untuk dapat kembali bersama berkumpul belajar untuk saling mendukung satu sama lain lewat pelajaran yang materi akan kami terima pada malam hari ini. Kami juga ingin mendoakan bagi saudara-saudari kami yang pada malam hari ini sedang sakit. Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan bagi mereka semua yang sedang sakit, agar kiranya mereka boleh dapat pulih dan kuat dalam melewati masa penyembuhan mereka. Juga bagi para romo dan suster yang sedang terbaring sakit, kiranya Engkau juga memulihkan mereka. Ya Bapak, kami juga ingin mendoakan bagi perdamaian dunia ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, para pemimpin dunia yang sedang bertikai saat ini. Mohon curahan Roh Kudus-Mu agar dapat menuntun mereka untuk mencapai perdamaian. Kami mohon kiranya Engkau menyertai semuanya. Engkau memelihara mereka selalu, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Tuhan, tolonglah kami selalu. Bapa, kami juga ingin mendoakan bagi seluruh sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada malam hari ini karena sesuatu dan lain hal. Semoga Engkau memberikan waktu pada kami pada pertemuan yang akan datang dapat berkumpul kembali. Kami juga ingin memohon kiranya Engkau memberkati seluruh alat elektronik kami agar kiranya apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Mantalina dari MK Bosa. Silakan Ibu. Suaranya Bu. Baik Bapak Ibu, bacaan kita malam ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 45. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan
sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Mantelena. Baik, kita lanjutkan dengan persiapan untuk meditasi yang akan dilayani oleh Ibu Arum dari MK Samarinda. Silakan Bu Arum. Mari kita persiapkan diri kita sebelum melalui meditasi. Duduklah dengan posisi diam dengan punggung tegak. Bersikaplah tenang, namun penuh perhatian. Tutuplah mata perlahan dan ucapkan dalam hati sebuah kata doa. Maranatha. Ucapkan kata itu dalam 4 suku kata dengan tekanan yang sama. Ucapkan dengan jelas dan tanpa berhenti selama melakukan meditasi. Ucapkan tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengharapkan sesuatu terjadi di dalamnya. Tinggalkan semua pemikiran dan imajinasi, bahkan yang bersifat rohani sekalipun. Mari kita persiapkan diri. Tarik nafas, lalu hembuskan. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah-Mu kasih mengalir di dalam diri kami. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih banyak Bu Arum atas pelayanannya. Kita lanjutkan dengan pembacaan weekly teaching yang diambil dari buku pertama Sang Ego, dari buku Lawrence Freeman. Sang Ego. Berikut kutipan sabda Yesus dari Injil Lukas. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Lukas 9, ayat 23 sampai dengan 26. Halangan besar bagi perjalanan ini, perjalanan mengikut Kristus, adalah cara kita yang dengan keliru mengidentifikasikan diri kita dengan ego kita. Mungkin kita sebagai orang religius lebih menerima dengan begitu saja bahwa meninggalkan diri itu adalah suatu hal yang baik. Saya pernah berbincang dengan seorang pengusaha wanita yang sukses di New York yang datang ke seminar yang saya berikan. Saya memberi seminar mengenai meninggalkan ego, yang mana Anda tidak akan mengira ada orang yang akan merasa keberatan. Dia menjumpai saya setelahnya dan berkata, "Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mau meninggalkan ego saya." Katanya, "Aku adalah egoku." Menurut pendapat saya, setidaknya dia jelas mengerti apa yang dia yakini. Tanpa kita sadari, kita, kebanyakan dari kita, mengidentifikasi diri dengan ego kita. Saat kita melakukan doa ini, kita dapat memahami diri kita, ego kita dengan lebih jelas. Kita tahu bahwa ego adalah penyebab dan keadaan menderita. Buddha berkata, hidup adalah penderitaan, dan penderitaan adalah hidup. Menurut saya, dia menunjuk pada ego. Ego mewujudkan dirinya dalam banyak cara dan masuk ke dalam segala hal. Ego bisa masuk ke dalam karya spiritual kita, dalam perjalanan spiritual kita. Kita tidak kehilangan ego saat kita masuk dalam kehidupan religius. Kita tidak kehilangan ego bahkan ketika kita mulai berdoa. Ada beberapa tanda-tanda khusus dari aktivitas ego, yang akan lebih kita sadari saat kita menjadi lebih sederhana. Tanda pertama dari ego adalah nafsu untuk menjadi besar, misalnya nafsu untuk menjadi nomor satu, nafsu untuk menguasai, lalu ada nafsu untuk mendapat, ego selalu ingin mendapat daripada memberi atau melepaskan. Ego ingin menyimpan, bertahan, melekat, memiliki, tidak mau melepaskan. Ego bernafsu untuk maju, untuk mendapat lebih, menjadi lebih, mengetahui lebih, memiliki lebih. Ego menginginkan untuk menyimpan segala sesuatu walaupun itu merugikan orang lain, dengan kata lain menempatkan diri kita di depan orang lain. Karakteristik egoisme tersebut adalah karakteristik dari setiap aktivitas, spiritual, fisik dan mental di mana kita mungkin berkecimpung. Maka sungguh ada suatu bahaya spiritualitas egoistik yang besar, terutama bagi orang religius. Suatu spiritual yang ingin menjadi besar, yang ingin mendapat pengalaman akan Allah atau kekudusan, untuk menyimpannya, untuk mendapat lebih, dan untuk melekat padanya walaupun merugikan orang lain. Pepatah para bapak padang gurun adalah benar-benar pernyataan tanpa henti mengenai bahaya-bahaya akan suatu spiritualitas yang egoistik. Mungkin itulah sebabnya Santo Yohanes Salib meminta kita untuk melepaskan semua keinginan, bahkan keinginan akan Allah. Bukan kasih akan Allah,
bukan kerinduan kita yang terdalam akan Allah, yang mana tidak boleh kita lepaskan, tetapi keinginan kita akan Allah, keinginan untuk memiliki, mengontrol, mempunyai, dan menyimpan Allah. Dalam doa seperti ini, dalam askesis satu kata sederhana, kita menyerang akar dari dosa, seperti yang disebut dalam The Cloud of Unknowing, akar dari ego kita. Kita melepas. Ada sebuah frasa dalam Alcoholics Anonymous, let go, let go. Tentu saja ego adalah suatu tahap perkembangan, kemanusiaan kita yang alami. Ego berkembang pada umur tertentu dalam masa kanak-kanak, dan ego itu adalah suatu kekuatan atau alat, instrumen kesadaran yang diperlukan dan berguna. Tanpa ego, kita tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita tidak akan bisa menjalin relasi dengan orang lain. Ego itu pada dasarnya tidaklah buruk. Tak satu pun sifat alami manusia yang pada dasarnya buruk. Oleh karena itu, Yesus yang sepenuhnya manusia harus memiliki ego. Tetapi Yesus tidak berdosa, sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Bagaimana kita memahami masalah-masalah egoisme ini? Semua halangan ini, semua kesalahan ini bahkan dapat merasuki kehidupan spiritual kita. Tetapi jika kita melihat Yesus, apa yang kita lihat adalah seorang manusia yang tentu saja memiliki ego yang dapat berkata, aku, dan yang mempunyai kehendak, yang dapat melepaskan ego dan kehendaknya pada akhir hidupnya, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Jadi kita melihat seorang manusia yang memiliki ego, dan suatu ego yang kuat, tetapi seorang manusia yang tidak berdosa, karena dia tidak pernah mengidentifikasikan dirinya dengan egonya. Dia tidak pernah berkata, aku adalah egoku. Itulah godaan besar dia lalui di padang gurun, untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kecenderungan egoisme. Dia digoda. Ego dengan jelas mewujudkan kecenderungan-kecenderungannya dalam dirinya, tetapi dia tidak pernah mengidentifikasikan dirinya yang sebenarnya dengan ego. Kita yang telah berdosa mempunyai tugas untuk melepaskan diri kita dari identifikasi itu, mematahkan identifikasi itu, dengan kata lain, hanya dengan menyadari kenyataan bahwa kita memiliki ego, dan ego itu berguna selama ada di tempatnya, tetapi bukan siapa aku. Ego bukanlah identitasku yang sejati dan terdalam. Hal ini memberi suatu tantangan besar bagi budaya modern, masyarakat kita sekarang ini, karena ego begitu dijadikan hyperaktif dalam masyarakat kita. Ego merupakan kekuatan besar dalam masyarakat teknologis dan konsumeris, masyarakat teknologis yang ingin mengontrol segala hal, dan masyarakat konsumeris yang didominasi oleh nafsu. Apa yang harus kita waspadai dari budaya seperti itu adalah penciptaan spiritualitas konsumeris atau spiritualitas teknologis, sebuah spiritualitas yang teridentifikasi dengan teknik-teknik psikologis misalnya. Atau sebuah spiritualitas yang hanya berdasarkan hiburan rohani atau kenikmatan rohani. Inilah peran asketisme dalam masyarakat seperti kita. Inilah pemahaman bahwa asketisme, dan asketisme penting bagi kehidupan Kristiani, adalah doa. Asketisme adalah jalan di mana kita memulihkan kehendak utama dalam individu manusia. Kehendak utama itu lebih dalam dari keinginan-keinginan ego kita. Kehendak utama adalah kecenderungan alami kita, kecenderungan kepada Allah, yang disebut oleh Bapak Sistersian sebagai pondus, gravitasi alami dalam jiwa yang membawa kita kepada Allah. Tujuan dari asketisme bukanlah untuk mematikan kehendak atau menghukumnya, tetapi untuk membersihkan hambatan-hambatan, untuk membuka pikiran dan untuk menyingkapkan kebaikan utama pada inti individu manusia, sehingga apa yang kita kerjakan itu benar, dan apa yang ingin kita kerjakan itu benar. Dengan demikian, jalan doa ini, dalam askese sederhana kata tunggal, kita menyerang akar ego kita.
Lawrence Freeman, OSB. Meditation, Sang Ego 1. Baik, luar biasa sekali. Banyak poin yang bisa kita ambil dari bacaan weekly teaching kita pada malam hari ini terkait sang ego itu sendiri ya. Dari poin yang saya ingin ambil itu yang dikatakan Santo Yohanes Salib tadi bahwa sebentar ya. Pak Wi bisa tolong ditampilkan tadi yang terkait apa yang disampaikan oleh Santo Yohanes Salib itu. Jadi pada dasarnya ego itu kalau ditempatkan pada tempatnya itu bukan menjadi sesuatu yang masalah ketika kita menyadari ego itu seperti apa, seperti ya ini yang seperti dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib bahwa Santo Yohanes Salib meminta kita untuk melepaskan semua keinginan, bahkan keinginan akan Allah. Tetapi keinginan yang dia maksud itu bukan melepaskan akan kasih akan Allah atau melepaskan kerinduan kita akan Allah, tetapi keinginan-keinginan kita yang memberikan sesuatu yang buruk itu yang harus kita pahami dulu terlebih dahulu. Keegoisan kita itu seperti apa? Baik, dari Bapak Ibu sendiri mungkin ada yang ingin memberikan pemikiran terkait sang ego pada malam hari ini. Silakan, ada Ibu Novi, ada Ibu tamu-tamu kita dari luar. Halo. Mungkin bagaimana ada ibu kalau boleh tahu Ibu Huwai ini Ibu siapa, mohon maaf. Ibu Siska. Oh, Ibu Siska. Baik. Kalau mau bertanya mumpung ada Bu Siska silakan. Silakan. Ya. Beliau yang menerjemahkan teks ini jadi pasti lebih paham. Monggo. Ada yang ingin bertanya? Kalau begitu saya duluan kali ya. Bu Siska, selamat malam. Nama saya Lisa. Malam Bu Lisa. Begini Bu, saya merasa bahwa ego itu seperti yang dikatakan ditempatkan pada tempat yang tepat itu tidak masalah, gitu ya. Dan Santo Yohanes Salib juga mengatakan bahwa ego kita itu yang dilepaskan itu apa saja dan yang jangan dilepaskan itu ada dua, itu yang tadi kerinduan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah begini, ketika kita memiliki sebuah hubungan yang erat pada Tuhan, walaupun di sini dikatakan keinginan akan Tuhan itu tidak boleh ya, menginginkan saja tidak boleh. Dari saya mencoba untuk berpikiran bahwa ketika saya misalnya saya sudah bertobat,
saya merasa saya sudah tidak akan melakukan dosa-dosa saya lagi. Saya tidak akan kembali apapun yang dulu pernah saya lakukan. Nah, kemudian ketika godaan itu datang, saya boleh dong tunjukkan ego saya bahwa saya tidak akan terpengaruh. Jadi saya ingin berpikiran bahwa saya menggunakan ego saya untuk menepis segala godaan itu, karena saya meyakinkan bahwa itu tentu yang terbaik atas kehendak Tuhan juga untuk saya, sehingga saya memainkan ego saya. Ketika saya ada cobaan, godaan yang tentang pikiran, mencoba mengacaukan pikiran saya, hati saya, itu saya langsung memberikan suatu respon yang saya tidak mau. Saya tidak mau lagi gitu. Saya tidak akan berpaling dari Tuhan lagi. Jadi hal-hal seperti ini, apakah ego saya telah tempatkan pada tempat yang tepat seperti yang dikatakan dalam bacaan ini, di mana saya tetap fokus pada Tuhan dengan kerinduan, dan dua hal yang satu lagi tadi itu, apakah tepat untuk saya menerapkan ego saya seperti ini? Oke. Ya nanti mungkin Bu Novi bisa nambahin ya. Yang di buku ini tadi disebutkan bahwa ego itu sebetulnya tidak salah, ego itu sebetulnya tidak buruk gitu. Yang menjadikan ego itu buruk itu adalah pengidentifikasian kita. Kita itu sering mengidentifikasikan diri dengan ego kita. Jadi ego itu dijadikan jati diri kita. Gitu. Untuk penjelasan ego ini saya paling seneng pakai penjelasannya Henry Nouwen dalam kalau di YouTube itu ada yang judulnya The Life of Beloved. Saya sudah terjemahkan, judulnya itu Yang Terkasih. Tapi kalau buku ada yang dari Canisius yang judulnya tentang Ekaristi. Kalau nggak salah itu dipilih, diberkati, dipecah, dibagikan. Terbitan Canisius, Henry Nouwen. Nah itu penjelasan tentang egonya itu paling simpel bagi saya. Jadi ego itu pengidentifikasian, kita mengidentifikasikan diri dengan ego. Yang pertama itu adalah aku adalah apa yang aku punya. Jadi aku itu diidentifikasikan dengan apa yang aku punya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku diidentifikasikan dengan apa yang aku lakukan. Jadi aku bisa apa, itu adalah aku. Begitu. Yang ketiga adalah aku apa yang dikatakan orang tentang aku. Nah, itu kita mengidentifikasikan diri dengan ketiga hal itu. Misalnya kalau kita punya sesuatu, saya memiliki jabatan, saya punya kedudukan, saya punya materi banyak, begitu kan? Itulah aku, jati diriku di situ. Kalau pas saya punya, saya merasa enak, merasa di atas angin. Tapi begitu yang saya miliki itu hilang, saya merasa saya bukan siapa-siapa lagi. Karena kepemilikan saya hilang. Begitu. Lalu yang kedua, aku adalah apa yang aku lakukan. Kalau saya bisa melakukan sesuatu, itulah aku. Saya ini artis, saya ini pengarang lagu, saya ini pengarang buku, saya bisa melakukan ini, saya juara badminton, punya piala ini, piala itu, gitu kan. Aku adalah apa yang aku bisa lakukan. Nah, kalau kita sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi, kita merasa bukan siapa-siapa. Nah, ini pengidentifikasian dengan ego. Itu. Yang ketiga, apa yang dikatakan orang tentang aku. Nah, ini paling berpengaruh. Kalau kita dikritik orang, kadang kita bisa uring-uringan seharian. Kita ada dirasani tetangga, diomongin tetangga, itu
Apalagi kalau diomongin yang jelek gitu kan, kita bisa uring-uringan seharian, bahkan berminggu-minggu. Hatinya panas, kupingnya panas gitu kan. Kalau diomongin baik, seneng, ya kan? Jaga image terus kita. Tapi kalau diomongin jelek, wah bisa berhari-hari, berminggu-minggu kita hilang fokus begitu. Nah, inilah pengidentifikasian yang keliru karena kita itu bukan itu semua. Begitu. Jadi ego itu nggak salah. Kita punya sesuatu, ingin memiliki sesuatu, boleh, nggak salah. Tapi kalau kita mengidentifikasikan diri dengan kepemilikan, dengan apa yang aku lakukan, dan apa yang dikatakan orang, itu yang bisa jadi masalah. Yesus setelah 40 hari dicobai, ya toh ada 3 cobaan. Ubahlah batu jadi roti untuk melakukan sesuatu. Yesus dicobai untuk melakukan sesuatu, tapi Yesus nggak mau. Karena apa? Karena Yesus sudah mengenal dirinya yang sejati. Karena aku bukan apa yang aku lakukan. Makanya Yesus menolak. Lalu setelah itu dicobai lagi, Yesus dibawa ke bait suci, di atas bait suci. Kamu turun dari bait suci ini, nanti malaikat akan menatang kamu, orang-orang akan mengeluh-elukan, ya kan? Tapi Yesus tetap nggak mau, karena dia mengenal dirinya yang sejati, bukan berdasarkan omongan orang. Jadi dia nggak mau melakukan itu. Yang ketiga, setan, nih seluruh dunia tak kasih ke kamu semua asal kamu menyembah aku. Kamu punya semua dunia. Tapi karena Yesus mengenal dirinya yang sejati, dia nggak mau. Karena aku bukan apa yang aku punya. Dia menolak. Nah, seringkali dalam kita berdoa, permohonan kita seringkali memohon ketiga hal itu. Yang ditolak Yesus, itulah yang kita mohon. Seringkali. Padahal itu ditolak oleh Yesus. Ya bukannya kita nggak boleh punya sesuatu, nggak boleh melakukan sesuatu, bukan. Tapi itu loh, pengidentifikasian. Kita jangan mengidentifikasikan diri dengan ketiga hal itu. Itu ego. Itu yang menyetir yang menyetir tingkah laku, reaksi kita. Kalau kita melekat pada, kalau jati diri kita melekat pada 3 hal itu, sikap pemikiran kita juga akan melekat di situ. Nah, jati diri kita itu siapa? Pertanyaannya, siapa? Siapakah aku? Kalau bukan ketiga hal itu, siapakah aku? Ada yang bisa jawab? PR. Berat. Ya tadi di buku sudah ada tadi di awal. Kita punya kecenderungan diri sejati kita punya kecenderungan akan Allah. Kita itu merindukan Allah. Itu yang nggak boleh kita lepaskan. Kalau apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, pengidentifikasian itu bisa kita lepaskan. Tapi kita, bahkan memiliki Allah, kita itu pengen memiliki Allah buat diri kita. Itu yang nggak boleh. Yang boleh kita tetap pegang adalah kerinduan kita akan Allah. Kasih kita akan Allah. Diri sejati kita selalu merindukan Allah. Karena apa? Karena diri sejati kita adalah anak Allah. Diri sejati kita adalah anak Allah. Yesus mengenal itu. Tahu itu, aku ini anak Allah. Jadi waktu Yesus dielu-elukan, saat orang berteriak Hosana, Yesus tidak sombong, tidak menjadi sombong. Saat Yesus ditampar pipinya, Yesus pun tidak marah. Karena itu bukan jati dirinya. Dia tahu tugasnya, dia tahu misinya sebagai anak Allah.
Panjang ya jawabannya. Mungkin Novi bisa ngeringkes. Jelas sudah nggak perlu diringkas wong cetok. Malah siapa mau nambahi dari pengalamannya mungkin. Bu Novi berat ya kayaknya napasnya ya. Iya, badanku tuh nggak enak. Bentar panas, bentar dingin, bentar panas, bentar dingin. Iya. Jadi boleh saya tadi yang ibu ini, jadi bisa dikatakan bahwa selagi kata kuncinya adalah selagi kita tidak melepaskan kerinduan akan kasih dan kerinduan akan Allah itu berarti kita sudah pada track yang benar gitu ya, akan bagaimana kita memahami menempatkan ego kita dengan tepat begitu ya Bu ya. Menurut saya belum tentu. Kadang itu keinginan dan kerinduan kita pun bisa diselewengkan gitu. Ya betul. Bisa diselewengkan, bisa jadi pembenaran. Nah, yang penting kita itu tetap rendah hati. Ya betul. Bekalnya gitu. Ya betul. Pasrahan diri juga itu ya Bu ya. Iya. Baik. Paham saya. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman. Bu Siska, kalau misalnya yang ku inginkan itu masuk dengan mengidentifikasi enggak? Apa yang ku inginkan? Ya, kadang yang kita inginkan itu bisa sesuai dengan keinginan Allah, bisa. Karena saya belum mendapatkan pelajaran ego waktu itu. Ini muncul karena waktu itu uskup kami yang baru kan dari Tanjung Selor ya, waktu itu Monsinyur Harjo masih 2 tugas, beliau dimandatkan ke Samarinda sebagai uskup agung, tapi beliau posisinya masih berada di Tanjung Selor, jadi masih sana sini. Lalu saya chat beliau, ia katakan bahwa semoga uskup Tanjung Selor yang baru segera dilantik. Terus saya dalam kurung egoku. Jadi itu muncul begitu saja dalam benak saya. Apa yang saya chat begitu saja saya tulis, lalu kemudian suatu ketika dibaca, besoknya dibaca sama Monsinyur dan dijawab amin. Ini menjadi satu kayaknya hal yang juga perlu kalau kita memohon dalam doa-doa kita. Meskipun dalam meditasi kita tidak disarankan untuk membuat permohonan ya. Tapi mungkin karena kita melihat situasi, kita melihat kondisi, lalu kita mengaturkan dalam doa vokal maupun doa permohonan. Jadi hal-hal ego, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, ya main indera kita, itu kita gunakan, kita aksikan. Diekspresikan. Ya, diaksikan gitu. Saya rasa kita memang biarpun dalam senyap pun kita harus ada aksi ya. Betul. Jadi itu saya rasa sah saja, dan itu termasuk ego enggak? Ego itu belum tentu buruk, Bu. Sekali lagi, ego itu belum tentu buruk ya. Ego itu bisa jadi alat. Ya, selama gini, ego itu baik selama kita yang mengendalikan ego. Selama diri sejati kita yang nyetir ego. Ego itu jadi buruk kalau kita yang disetir oleh ego. Oke. Ego jadi buruk kalau diri sejati kita itu disetir oleh ego. Tapi selama ego itu di bawah kendali diri sejati kita, ego itu bisa jadi alat yang luar biasa. Begitu.
Jadi kalau misalnya kita boleh memohon, wong Tuhan bilang boleh memohon. Asal kalau permohonan itu tidak dikabulkan terus kita ngambek, Tuhan dicotak gitu. Ya kan? Dan puji Itu kan jadi Tuhan tidak. tekanan-tekanan. Iya. Jadi ego itu tidak selalu buruk karena ego pun punya niat baik. Itu pun niatnya ego, niatku, ya kan? Tapi kalau semuanya itu berpusat pada aku, nah itu yang keliru. Kita itu boleh punya niat tapi keluar berpusat pada yang lain. Kalau di buku Meditatio Talk di weekly teaching itu kan kita belajar meditasi itu kan kita belajar untuk berpusat pada yang lain, bukan berpusat pada aku. Menyangkal aku. Ya kadang kita punya keinginan boleh. Yesus pun waktu mau disalib kan, kalau bisa Tuhan cawan ini berlalu dariku. Yesus punya keinginan. Iya, iya. Memohon, kalau bisa. Ya yang dihadapi salib, siapa yang nggak gemeter? Yang dihadapi salib, itu kemanusiaannya Yesus. Kita manusia, jelas. Ngadepin sesuatu, pasti gentar, ada takut, itu manusiawi. Kita boleh memohon, kita boleh minta. Tapi permohonan itu oleh Yesus selanjutnya ditransformasikan. Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah itu, saya punya keinginan, kalau boleh dikabulkan, tapi kalau enggak ya yang penting Tuhan itu punya rencana yang terbaik untuk aku. Nah itu. Itu menari antara ego dan diri sejati. Susah. Susah. Bu Siska, kalau boleh bisa ditambahkan, apakah untuk memahami, untuk menguatkan itu, berarti kita perlu memahami dan mengetahui dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu ya? Betul, iya. Karena semua itu rangkumannya. Iya. Bilang ini. Iya, betul. Iya, kalau menurut saya belajarnya Ignatian belajar sedikit tentang Ignatian gitu kan. Tujuan hidup kita itu cuma satu, melaksanakan kehendak Allah gitu. Yang saya tahu itu melaksanakan kehendak Allah. Nah, bagaimana kita tahu kehendak Allah? Ya kita harus dekat sama Allah. Membangun relasi dengan Allah, dekat supaya kita tahu kehendak Allah itu apa. Jadi mungkin nanti suatu saat bisa belajar discernment-nya Ignatius. Di situ juga akan diajarin cara-caranya lah mengenali kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, discernment, membedakan keinginan-keinginan yang muncul dalam diriku itu dibedakan, lalu dipilih mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang lebih mendekatkan kita pada Allah gitu. Itu ada di discernment, Bu. Tanggal 21, Bu Siska. Kenapa, Bu? Kita ada webinar discernment dengan Romo. Iya. Romo siapa? Antonius Rajabana OMI. Sip, mau dong. Aku dikasih undangannya. Lagi kita share ya undangannya. Oke, sip. Menyangkut kehendak dan discernment. Iya, pasti. Orang yang berdoa itu harus berdiscernment. Iya. Orang yang berdoa harus berdiscernment. Kalau enggak berdoa enggak perlu berdiscernment. Oke. Tadi Ibu baru mengatakan orang yang berdoa itu harus berdiscernment. Mungkin bisa diuraikan apa maksudnya? Bagaimana orang yang berdoa itu harus berdiscernment? Apakah dari yang saya tangkap bahwa apakah yang Ibu maksud itu bahwa kita harus merefleksikan diri terlebih dahulu agar bisa memahami kelemahan kita ya, tentunya ketika kita melakukan discernment itu kita pasti tahu kan kelemahan-kelemahan kita, karena dalam berdiscernment itu kan kita tidak mencari apa yang menjadi kehebatan kita, tetapi kita membedakan kelemahan kita itu, kekurangan kita, apa yang menjadi
untuk istilahnya untuk menyesuaikan apa yang setidaknya bisa kita pahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, gitu ya Bu. Iya. Gini, apa namanya, orang yang berdoa, orang yang dekat sama Allah itu kadang kan punya dorongan untuk melakukan kasih, mengekspresikan kasih yang kita terima dari Allah. Karena kedekatan kita merasakan kasih Allah, menerima kasih Allah, terus kita pengen melakukan untuk orang lain kan, menyampaikan, mengkomunikasikan kasih itu. Tapi kadang dalam tanda kutip ya, musuh itu membajak. Jadi kedoknya kasih, tapi ujung-ujungnya nggak tahu kemana gitu loh. Jadi discernment itu melibatkan pengenalan diri. Kita perlu mengenal diri. Kalau Bu Lisa pernah ikut menari bersama bayang-bayang nggak? Seminar belum ya? Ya kalau di meditasi Kristiani itu menari bersama bayang-bayang itu adalah sarana untuk mengenal diri karena di situ kita dikupas gitu. Nah, kalau kita sudah mengenal diri, kita bisa ngerti tadi suara-suara itu dari mana, dorongan untuk bertindak kasih, cara kita melakukan aksinya itu yang benar, bukan hanya baik ya, tapi yang benar itu bagaimana? Itu kita pilah gitu. Melakukan kasih. Jangan sampai kepalanya itu domba, ekornya ular. Discernment itu memilih di antara yang baik. Pilihannya baik semua, tapi yang tak pilih yang mana gitu loh. Kalau memilih antara yang baik dan tidak baik kan jelas. Discernment itu memilih yang baik di antara yang baik. Tapi tidak semua orang bisa memahami bahwa apa yang Ibu katakan memilih di antara yang baik di antara yang baik gitu. Karena pada dasarnya pemahaman discernment kan itu kita pembedahan roh ya, untuk membagi mana yang benar, mana yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kalau dikatakan mana yang tidak sesuai kehendak Tuhan berarti yang tidak benar, begitu ya Bu, maksud saya. Jadi untuk pemahaman ya nanti diperdalam di pelajaran discernment aja Bu. Ini masih melebar kemana-mana. Jadi ego itu yaitu membedakan itu tadi termasuk di dalamnya. Bu Sabina seperti tadi, kayaknya tadi mau bicara. Enggak sih Bu, saya cuma tadi kan Ibu mengatakan memilih yang baik di antara yang baik. Ya, saya berpikir memilih yang benar dengan yang salah itu mudah. Memilih yang benar, memilih yang paling benar di antara yang benar atau yang paling baik di antara yang baik itu sulit, tapi ya harus bisa. Saya cuma berpikir itu, tidak ingin. Jadi melatih kemampuan untuk memilih yang paling benar di antara yang semuanya benar, yang paling baik di antara. Bukan hanya paling baik atau paling benar, memilih mana yang lebih memuliakan Allah. Ya, terima kasih Bu. Yang memuliakan Allah itu adalah yang paling baik di antara yang baik, banyak yang baik. Tapi kadang musuh kita itu serigala berbulu domba. Ya, kebaikan itu ujung-ujungnya memang domba. Kepalanya, badannya domba, tapi ekornya ini loh. Ekornya belum tentu kelihatan. Ekornya bisa jadi ular ini, gitu loh. Nah itu makanya perlu dipilah gitu. Ya. Ada nanti di discernment ada. Terima kasih Bu Sabina. Ada lagi Pak? Ya. Teman-teman yang lain. Silakan teman-teman. Mungkin teman-teman memiliki pandangan lain tentang keegoan apa yang teman-teman pikirkan gitu, mungkin bisa jadi ya.
Saya silakan Ibu. Kalau saya sih banyak yang ngomongin. Aku jadi keder ditanya terus dari tadi. Ini sudah pila-pila. Silakan teman-teman. Menarik ya, soalnya begini. Saya tuh kan merasa diri orang berdosa gitu ya. Pasti dulu-dulu saya memiliki banyak ego gitu ya. Terus kemudian ketika masuk dalam meditasi, terus mempelajari banyak buku yang tersedia gitu, saya mencoba untuk memahami gitu, untuk mencoba untuk menerjemahkan apa keegoan saya yang dulu pernah saya lakukan, kemudian memberi pemahaman bahwa hidup itu pada dasarnya sebenarnya jangan mengutamakan ego kita gitu, seperti yang disampaikan ini juga, bahwa memang ego itu bagus, ada, tapi ditempatkan pada tempat yang benar. Dan juga pada yang dikatakan Santo Yohanes Salib tadi itu sangat berkesan buat saya, bahwa kita kerinduan dan kasih kepada Allah itu jangan kita lepaskan. Seperti itu. Jadi luar biasa meditasi kita ini ya, memiliki benar-benar detail menurut saya. Saya tidak pernah menemukan buku yang disampaikan oleh Father Lawrence itu benar-benar mengupas. Saya punya satu buku yang selama ini saya sharingkan dalam tulisan itu, Cahaya Batin. Saya suka sekali baca ini, dan saya dan buku-buku Romo Siri juga saya sudah ulang beberapa kali mengambil buku-buku dari Romo Siri untuk saya bagikan poin-poin apa yang Romo Siri pahami untuk diberikan ke yang lain terkait meditasi. Tapi pada dasarnya diri kita sendiri yang mengendalikan ego kita itu ya Bu ya, untuk bisa memberi pemahaman yang jelas, tidak terpengaruh seperti yang Ibu katakan bahwa aku adalah apa yang aku punya, atau aku bisa apa, atau aku apa yang dikatakan oleh orang lain, itu jangan sampai menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk menempatkan ego kita dengan lebih baik dan benar gitu ya, dengan benar ya Bu ya, bukan hanya baik tapi benar. Benar. Oke, baik. Ya kadang kalau orang marah, kalau orang ngatain kita jelek atau apa, kita marah gitu kan, bisa terjadi fitnah, bisa terjadi pembunuhan ekstrimnya begitu kan. Nah itu kan berarti kita udah dikuasai gitu. Gitu. Silakan Ibu Bapak, ini luar biasa malam hari ini ya. Ada Ibu siapa lagi yang silakan, ini Ibu, luar biasa kita berbicara topik kita pada malam hari ini. Kalau saya lihat buku ego ini akan menemani kita dan mengupas banyak hal ya. Dari babnya memang sih baru sedikit. Tapi berharap Ibu Siska, Ibu Novi, dan Bapak-Bapak dari luar sudah hadir untuk setiap kali kita melakukan weekly teaching hari Kamis ini ya. Kalau kita mau nemeni satu buku ini habis, ya alhamdulillah. Nah, gimana teman-teman, apa mau? Kan teman-teman sudah dapat dari, maksudnya kemampuan pengetahuan saya segitu aja. Nah kalau buku ini meditasi otak Bu Siska mau nemeni teman-teman kan, ya puji Tuhan. Terima kasih Bu Siska. Amin. Kalau bersedia menemani, berterima kasih sekali. Berarti disestempel ya Bu Arum ya? Ya, saya senang. Nanti akan diundang lebih banyak. Aku ditembak di tempat ini, tujuannya cuma tamu, ini tamu. Nanti saya stempel tidak lagi menjadi tamu, tapi menjadi bagian keluarga MK Kasri. Kayak Bu Novi itu susah dicabut. Waduh. Ya, siapa tahu kalau ada Bu Novi, ada Bu Siska. Lengkap nanti kita. Lengkap sekali Bu Siska, luar biasa. Jadi memang ego itu ditempatkan di
tempat yang baik itu ego yang kuat. Seperti para santa pun kan egonya kuat. Tapi di tempat yang baik. Nah, sebaliknya orang-orang yang jahat egonya kuat tapi tempatnya di tempat yang jelek ya. Jadi di mana kita menempatkan ego kita? Kalau tempatnya di dekat ego ideal atau self, ego ideal namanya, itu berarti para santo-santa itu tadi ya, tempatnya pada ego ideal, jadi sudah berimpit dengan self. Self itu diri yang tidak tersentuh, yang universal ya. Jadi mendekati diri sejati. Ya, diri sejati. Self, ego ideal. Jadi egonya tetap kuat ya. Semakin kuat ego dia seharusnya semakin bisa memilih. Nah, tapi kalau yang ego kuat tapi dia dikorupsi, dia menjadi jahat ya. Tadi yang Bu Siska bolak-balik bilang ya, egonya dikorupsi ya, jadi egonya dibajak ya, betul. Nah, kalau egonya para santo-santa kan ego yang kuat tapi ego ideal, self ya, jadi berimpit di sana. Nah, kita kan sebagai umat beriman kan ego kita mesti kuat, mau menyerahkan diri pada Tuhan bukan berarti ego kita lemah ya. Kalau ego kita lemah ya sepertinya penyerahan diri kita tidak absolut, tidak kuat ya. Tapi kalau kita menyerahkan diri dengan segala kekuatan ego kita kan lebih luar biasa. Jadi sebetulnya Bu Lisa ya, Bu Fernandes tadi juga sudah mengatakan ya bahwa ego diletakkan di tempat yang baik. Kita mampu meletakkan di tempat yang baik. Jadi discernment-nya di situ mungkin ya Bu Siska ya. Kalau ngelihat proses dari berdasarkan itu menari bersama bayang-bayang itu awalnya ego itu bukan bertentangan ya, tergantung disposisi awalnya kita ya. Ego dan diri sejati. Mungkin ada yang sudah selaras, mungkin juga ada yang bertentangan. Dengan meditasi, ego yang dulunya bertentangan itu akhirnya bisa, karena kita latihan ya setiap hari melepaskan ego, melepaskan kendalinya ego, setiap hari latihan, lama-lama ego ini tunduk pada diri sejati. Akhirnya ego ini tunduk di bawah diri sejati. Lama-lama ego ini bisa selaras dengan diri sejati. Begitu. Jadi ego itu tidak selamanya jelek. Jadi ego itu jangan disamakan dengan egois. Kalau egois itu, ego jangan disamakan dengan egois. Egois itu jelek, tapi ego itu tidak. Iya. Begitu. Ego itu bisa dijinakkan lah tanda kutip. Iya. Jadi ego saya tadi definisinya dari Sigmund Freud. Jadi pribadi yang matang itu egonya kuat, tapi justru mendekati akal budi yang paling jernih ya. Jadi Paus Benediktus dia bilang bahwa beragama itu dengan akal budi, karena semua teologi kan akal budi. Jadi akal budi yang kuat itu
memilih, dia menyerahkan diri pada Tuhan atau menyerah pada setan, ya kan. Nah, itu tadi, jadi egonya itu bisa mentes, reality testing. Jadi, nah realitinya ini ya reality yang universal, jadi kebenaran universal. Jadi kalau orang ateis tapi baik sekali, ya ini reality testingnya itu bagus. Jadi humanisme katakan demikian, ya. Itu kalau menurut definisinya Sigmund Freud, ya ego yang kuat itu reality testingnya kuat. Nah, realitinya itu apa, ya? Kebaikan yang universal itu. Nah, ini bergeser sedikit adalah spiritualitas, bergeser lagi ya iman kita kepada Tritunggal Maha Kudus, ya. Jadi, nah sehingga tadi saya katakan ego ini kan pribadi yang ego yang kuat tuh ya pribadi orang-orang besar itu. Tetapi dia menyerahkan diri kepada nilai apa? Kalau Hitler, ya dia menyerahkan diri pada to have, ya, memiliki nafsu, memiliki kuasa. Dia sadar kalau dia ingin menguasai. Nah, ini to have atau to be, ya. Jadi kalau ego yang baik itu, yang memilih kebaikan itu to be, menjadi dirinya sendiri. Tapi kalau orientasinya to have, ingin memiliki, ingin menguasai, nah itu orientasi ego yang meleset, ya, tata nilainya. Jadi kalau egonya reality testingnya ini, ya katakan pemimpin dunia itu egonya kuat-kuat, tapi dia memilih tata nilai yang mana, begitu, pilihan tata nilai. Jadi ya tadi persis yang dikatakan. Kalau yang 3 diuraikan oleh Bu Siska tadi kan orientasi to have, ya, untuk memiliki, menguasai. Nah, tapi yang Bu Siska arahkan tuh untuk to be, menjadi diri sendiri, mengenali diri sendiri di hadapan Tuhan. Jadi itu ada istilah to have or to be. Itu buku dari Erich Fromm, ya, psikolog muridnya Sigmund Freud. Bukunya berjudul To Have or To Be, orientasi memiliki atau menjadi. Nah, yang dia sarankan ya tentu saja bukan orientasi memiliki, tetapi orientasi menjadi diri sendiri. Nah, ini tata nilainya yang mana? Tadi Bu Lisa, ya, dan memilih yang baik, ya. Jadi pribadinya itu tetap kuat. Pribadinya itu tetap kuat. Ya, orang-orang besar itu kan pribadinya kuat sehingga berpengaruh, ya. Nah, tapi kuatnya bagaimana? Tata nilainya. Ya, seperti Paus Benedictus itu pas di Universitas Regensburg itu cerita tentang Konstantinopel, ya, mau dikuasai oleh tentara Islam. Nah, tentara Islamnya bilang, kamu kalau menyerah, kamu selamat, tapi masuk Islam, dia bilang gitu. Nah, terus Raja Konstantinopelnya bilang, nah, ya beriman itu dengan akal budi, tidak bisa dengan paksaan. Nah, itu menunjukkan perbedaan iman Kristiani dan iman yang non-Kristiani. Jadi semua perintah-perintah agama kan kita terjemahkan, kita discernment atau dengan akal budi, kan. Nggak ada perintah agama yang
tidak diterapkan berdasarkan akal budi. Jadi pilihannya adalah bagaimana kita meletakkan ego kita sesuai dengan akal budi yang universal, minimal humanisme itu. Kemudian yang lebih lanjut ya agama, iman ya. Nah, menurut saya begitu sih, maaf ya. Saya kira sama aja lah. Intinya demikian. Meletakkan di mana egonya itu dengan kesadaran penuh memilih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yulianto. Yeah. Saya tidak bisa merangkum, ini rangkuman semua yang kita bicarakan semua pada malam hari ini ya. Teman-teman bisa mencatatnya kembali atau mengambil poin-poin yang luar biasa pada malam hari ini. Nanti tanggal 21 kita akan ada webinar dengan Romo Antonius Rajabana OMI dengan tema mengenali kehendak Tuhan dengan discernment, melalui discernment. Ini berkaitan memang pas dengan pengajaran ego yang kita harus ketahui sebagai jalan keheningan meditasi Kristiani. Baik, oke. Terima kasih. Saya ucapkan pada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang bersyukur sekali pada malam hari ini kita kehadiran teman-teman dari MK Malang, ada Pak Yulianto. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran semuanya Bapak Ibu sekalian. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian kami harapkan dapat hadir kembali pada minggu yang akan datang. Dan kita masuk pada doa penutup. Silakan Bu Arno. Ya. Mari kita berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritualitas bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka seperti Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan pengantaraan Kristus Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.